hari ini apa, Le? Le, kata-kata Halo CSS-ku, bertemu lagi dengan manusia Madasu di Easy Film. Baiklah, berikut ini gua akan meringkas sejarah cikal bakal munculnya subkultur colo. Meski berawal untuk sebutan bagi kaum kelas bawah, namun subkultur tersebut kini diminati oleh anak muda di seluruh dunia. Oke CSS-ku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Dimanakah kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa, saya kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saatnya engkau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku, dengan apa membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan, marilah harapan jadi kenyataan. Mr. Capone with the homeboys in old school lolos bumping them oldies. Old school lolos bumping them recents. Hanging with the homies, enjoying the low outs. Levi's posted, bald head, black look. Scene dibuka pada abad ke-17 ketika istilah colo atau cola digunakan para penjajah Spanyol untuk menggambarkan orang-orang dari kalangan kelas menengah ke bawah. Saat itu mereka menggunakan istilah tersebut untuk menghina dan merendahkan orang-orang yang dianggap hina, bahkan menjijikan. Namun seiring berjalannya waktu, arti atau istilah colo mulai berubah setelah sebagian orang Spanyol menginjakan kakinya di benua Amerika. Menurut seorang jurnalis bernama Josh Cooler, istilah colo digunakan di seluruh Amerika untuk merendahkan para imigran dari Amerika Latin, dan para bangsawan saat itu menggunakan istilah tersebut untuk menyebut para pelayan dan budak yang berasal dari kaum kulit hitam. Lalu setelah memasuki abad ke-19, istilah colo kembali berubah dan sebutan tersebut digunakan untuk orang Eropa yang telah menikahi penduduk asli Amerika. Bahkan menurut sejarawan, sebutan tersebut juga disematkan kepada para penjajah yang menolak untuk kembali dan memilih menetap di beberapa wilayah seperti Meksiko, Argentina, Chili, dan masih banyak lagi. Meski begitu, asal-usul istilah colo atau cola masih diperdebatkan karena memiliki banyak arti yang berbeda, hingga ada yang menyebut jika colo adalah sebutan untuk para petani dan para imigran Meksiko yang menetap di Amerika. Pada tahun 1930-an muncul sebuah istilah di Amerika ketika kaum kulit putih mulai menyebut keturunan Meksiko Amerika sebagai Chicano. Mereka menggunakan istilah tersebut untuk menghina dan merendahkan orang-orang dari keturunan Meksiko yang berpenghasilan rendah, hingga digunakan untuk melakukan aksi rasisme secara verbal. Tetapi seiring berjalannya waktu, orang-orang dari keturunan Meksiko Amerika mulai menggunakan istilah Chicano sebagai identitas mereka. Menurut beberapa sumber, Chicano dan Latino ternyata memiliki istilah berbeda. Seperti Chicano digunakan untuk menggambarkan keturunan Meksiko yang lahir di Amerika Serikat, sedangkan Latino sebutan untuk orang Amerika yang lahir dari keluarga keturunan Spanyol dan Amerika Latin. Di sisi lain, kelompok Chicano mulai dikenal karena gaya berpakaiannya yang nyentrik, yang kemudian melahirkan subkultur baru bernama Pachuco. Mereka selalu menggunakan jas, dasi, celana panjang besar, dan topi koboi yang dikenal sebagai jutsut atau Pachuco style. Sedangkan untuk wanita, mereka dikenal sebagai Pachucas dengan tampilan pakaian yang populer selama Perang Dunia Kedua. Gaya yang mereka tampilkan dikenal sebagai sebutan Pachuco style dengan menjadi populer di kalangan wanita keturunan Meksiko Amerika. Hal itu mereka lakukan untuk menentang gagasan konvensional tentang kecantikan dan seksualitas feminim, khususnya dalam budaya Meksiko. Karena hal itu, gaya mereka sering dikaitkan dengan subkultur hipster atau hepcat yang sama-sama populer pada saat itu. They were always asked, where are you going? Should get together to present that history. About the Pachucos and when the Zuzu riots. Lalu subkultur Pachuco muncul ketika meningkatnya aksi rasisme dan perjuangan hak-hak kesetaraan dalam masyarakat Amerika, dan mereka menganggap jika Pachuco sebagai simbol pemberontakan
yang muncul di Texas dan berkembang di Los Angeles, California. Tak hanya itu, mereka juga menyebut jika dirinya sebagai pembangkang karena sering melakukan tindakan yang dianggap menyimpang oleh masyarakat kulit putih seperti merokok ganja di tempat umum, menggelar pesta di setiap malam, dan terlibat aksi kriminal layaknya kelompok gangster. Karena hal itu, media menganggap jika subkultur Pachuco sebagai sekelompok geng yang sangat meresahkan dan disebut sebagai kelompok yang tidak tahu diri karena menolak membela Amerika selama Perang Dunia Kedua. Meski begitu, subkultur Pachuco telah menjadi simbol kebanggaan untuk anak muda keturunan Meksiko yang hidup di Amerika. Pada tahun 1960-an, kelompok Chicano mulai mengubah istilah Cholo atau Chola untuk mengekspresikan kebanggaan mereka sebagai seorang Chicano, dan sejak saat itu istilah Cholo kembali digunakan dengan bangga oleh keturunan Meksiko Amerika hingga kelompok Latino yang memiliki darah campuran. Selain menjadi subkultur, Cholo juga berubah menjadi gaya hidup, budaya tandingan, tren fashion yang kemudian populer di kalangan anak muda, dan mereka selalu menggunakan pakaian seperti kaos atau tank top putih, flanel atau kemeja yang dikancingkan di bagian atasnya, menggunakan celana chinos longgar atau celana pendek, kaos kaki putih panjang, sepatu ket putih, dan rantai yang panjang. To me, LA is one of the most influential cities. The black and gray tattoos. They want to be the pulse of the city. It's the heartbeat of Los Angeles. Selain itu, mereka juga sering terlihat berpenampilan unik seperti menyisir rambut ke belakang, menggunakan jaring rambut, memakai topi bisbol terbalik, kacamata hitam, bandana, sampai membotaki rambutnya untuk menunjukkan tato di kepalanya. Gaya khas tersebut kemudian dikenal sebagai Cholo Style, yang akhirnya menginspirasi banyak musisi Amerika yang memiliki darah Latin atau Meksiko. Lalu menurut seorang profesor sekaligus penulis bernama James Diego, kelompok Chicano mengadopsi gaya Cholo untuk membedakan dirinya dengan para imigran Meksiko dan menolak disamakan dengan para imigran karena mereka lahir dan tumbuh besar di tanah Amerika. Secara kultur mereka juga sangat berbeda karena kelompok Chicano selalu menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun mereka sendiri memiliki darah Meksiko, namun mereka tidak bisa berbahasa Spanyol seperti keturunan Meksiko pada umumnya. Lalu dalam sebuah buku, James menerangkan jika kelompok Chicano dan imigran Meksiko sering terlibat gesekan karena berbagai alasan, dan salah satu faktor yang dipicu perselisihan karena para imigran selalu mengambil alih pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh kelompok Chicano. Bahkan komunitas imigran Meksiko sampai menyebut Chicano sebagai sampah karena telah menjadi minoritas di negaranya sendiri. All this rap, Mr. Yosilo. Yo paro en mi barrio, los millones de clicas. Una Mexican familia, hoy ando con mis homies, ando con mi. Pada tahun 1980-an, subkultur Cholo menjadi semakin populer setelah muncul dalam film yang cukup terkenal di Amerika. Bahkan seorang aktor bernama Danny Trejo sampai mengadopsi gaya tersebut yang menurutnya keren, maco, dan sangat maskulin. Hal itu mendorong para anak muda mulai meniru gaya tersebut yang kemudian menjadi tren fashion untuk orang-orang keturunan Meksiko Amerika. Di periode tersebut, mereka juga mulai membuat grafiti dan vandalisme di berbagai kota besar seperti New York, Los Angeles, dan masih banyak lagi. Dengan ketenaran subkultur Cholo yang semakin meningkat, kelompok gangster seperti Crips dan Latin Kings mulai mengadopsi penampilan tersebut, dan terlepas dari pandangan negatif masyarakat, subkultur Cholo telah menyebar hingga ke beberapa negara seperti Jepang, Meksiko, dan Vietnam. Di sisi lain, ketika Ronald Reagan resmi terpilih menjadi presiden Amerika, ia membuat kebijakan baru yang merugikan masyarakat, terutama orang-orang dari keturunan Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Kelompok Chicano yang merupakan kaum minoritas juga mendapatkan intimidasi dari pemerintahan secara ekonomi. Karena hal itu, para anak muda yang mengadopsi subkultur tersebut memilih untuk membuka bisnis sendiri seperti membuka toko pakaian, membuka bar, dan studio tato, yang membuat mereka malah dipandang negatif oleh masyarakat, terutama kaum kulit putih, sampai digambarkan sebagai kelompok antisosial hingga para kriminal berbahaya karena penampilannya.
Pada pertengahan tahun 80-an, subkultur Colo mulai mendapatkan tindakan kriminalisasi sampai disejajarkan dengan kelompok gangster yang sangat berbahaya. Agen penegak hukum juga menyebut penampilan mereka dianggap sangat menyimpang karena tidak sesuai dengan masyarakat Amerika, dan sejak saat itu, citra subkultur Colo mulai berubah di mata masyarakat yang selalu dikaitkan dengan kelompok gangster di Amerika. Menurut seorang jurnalis, kekeliruan polisi menuduh mereka sebagai gangster akibat dari banyaknya anggota geng yang mengadopsi subkultur tersebut. Padahal kelompok Colo sendiri tidak ada kaitannya dengan kekerasan atau kejahatan karena mereka hanyalah kumpulan anak muda yang tertarik dengan fashion. Meski begitu, mereka selalu menjadi incaran para polisi karena dituduh sebagai anggota geng akibat dari kriminalisasi yang dibuat oleh pemerintahan. Dalam studi komunitas yang dilakukan oleh Victorious dan Patrick Lopez, mengatakan bahwa dampak dari kriminalisasi yang disahkan oleh pemerintahan membuat semua orang yang berpenampilan Colo selalu dipukuli oleh polisi hanya karena penampilannya. Bahkan mereka sampai ditangkap hingga dituduh telah melakukan tindakan kriminal meski mereka sendiri tidak pernah melakukannya. Lalu menurut Victorious, para pemuda yang menggunakan penampilan Colo sangat sadar jika gaya mereka tidak akan memberi mobilitas sosial di mata masyarakat, dan lebih parahnya lagi, mereka yang terbukti melakukan tindakan kriminal akan menerima hukuman yang lebih berat dari yang dijatuhkan oleh negara. Meski begitu, para pemuda tersebut tetap konsisten dengan penampilannya dan tidak peduli dengan sanksi sosial sampai mereka berani menentang budaya untuk menunjukkan kepada dunia jika mereka masih ada. Pada tahun 90-an, subkultur Colo mulai menyebar ke seluruh dunia setelah muncul dalam film drama kriminal Amerika. Film tersebut menceritakan kehidupan kelompok Colo di dalam penjara yang menginspirasi para sutradara untuk membuat film yang mengangkat subkultur tersebut. Selain itu, ketenaran komik Colo yang dibuat oleh David Gonzalez melahirkan mainan yang sampai saat ini sangat diburu oleh para kolektor karena kelangkaannya. Meski begitu, Departemen Kepolisian Los Angeles menyatakan bahwa mainan tersebut telah mempromosikan kehidupan geng yang sangat berbahaya. Namun ketenaran Colo malah semakin meningkat setelah beberapa musisi mulai menggunakan gaya tersebut seperti Delinquent Habits, Control Machete, dan Mike Ness dari Social Distortion. Pada tahun 2000-an, subkultur Colo muncul dalam video game yang sangat terkenal di seluruh dunia. Selain itu, subkultur tersebut juga muncul dalam lagu seorang rapper asal California. Di periode tersebut, gaya Colo telah menjadi lumrah setelah para selebritis dunia mulai mengadopsi penampilannya seperti Christina Aguilera, Selena Gomez, Rihanna, Madonna, dan masih banyak lagi. Sampai saat ini, subkultur Colo masih ada dan telah didokumentasikan di berbagai platform termasuk lagu, album, hingga film yang sangat terkenal. Kemudian subkultur Colo juga muncul dan populer di Indonesia setelah Jering dari Superman is Dead terlihat mengadopsi gaya tersebut. Lalu film pun selesai. Gang signs up in the sky. You better get it right. Higher they will flashes your eyes, boy. When you're getting work, then it's back to drug deal. Gotta get the gang signs up in the sky. Tidak ada yang pantas untuk dihakimi karena setiap orang jenius memiliki cara sendiri untuk berpenampilan. Bye, tukang cuangki. Oke CSku, terima kasih sudah menyaksikan ringkasan ini hingga selesai. Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.